Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini, saya akan merangkum sebuah film jadul barat yang berjudul Breakfast at Tiffany's yang rilis di tahun 1961. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Berawal ketika adanya seorang wanita cantik bernuansa glamor yang hendak menyeberang jalan menuju ke apartemennya. Di depan ia telah ditungguin oleh seorang pria yang merupakan pacar dia. Wanita itu bernama Holly Golightly. Akibat lagi dan lagi kehilangan kunci, ia pun dengan terpaksa harus membangunkan penghuni lain yang bernama Yunioshi. Merasa terganggu akan hal tersebut, Yunioshi lalu melakukan protes kecil-kecilan. Oh, darling, I am sorry. Don't keep ringing my bell. You're disturbing me. Tak lama kemudian, datang seorang lelaki yang merupakan penghuni baru di apartemen itu. Merasa sedikit kebingungan, dengan terpaksa ia harus membangunkan Holly dari tidur nyenyaknya, guna dimintai beberapa bantuan. Lelaki tadi bernama Paul Farjak. Di situ Paul ingin meminjam telepon untuk menelpon teman dia. Menyadari bahwa hari ini adalah hari Kamis, Holly pun segera bergegas sebelum OTW. Lihatlah betapa amburadulnya kondisi rumah dia ketika itu, hingga membuat Paul merasa tak percaya. Just moved in too, huh? I've been here about a year. Upstairs key. I couldn't get the downstairs door open. Hey. I think so. Thursday! Oh, no, it can't be! It's too... Kasihan melihat Holly yang tak bisa mengurus diri sendiri. Secara sukarelawan, Paul membantu dalam menemukan beberapa barang aksesoris yang hendak Holly gunakan. Setelah semuanya ready, mereka pun turun kemudian memanggil taksi. Namun bersama dengan itu, ternyata di taksi tersebut baru tiba rekan kerja Paul yang juga merupakan kekasih. Tak ingin ikut campur tentang kisah hidup mereka berdua, Holly pun langsung cus. It's only fair. Actually, it's very touching all the... I'm so sorry. Taxi! Was the flight I'm in a absolutely terrible rush. ghastly? Di malam hari, Yunioshi tiba-tiba terbangun akibat kebisingan yang dibuat oleh seorang lelaki yang mengaku sebagai pacar Holly. Sementara itu, karena tak ingin meladeni lelaki tersebut, ia lalu kabur melalui jendela menuju lantai atas. Di situ Holly melihat Paul yang sedang tertidur di kamarnya. Ia kemudian memutuskan masuk sendiri. Menyadari ada sesuatu di jendela, Paul pun seketika terbangun. Habis itu, mereka berdua membunuh malam bersama, sambil berbincang mengenai apa saja. Mr. Golightly! Once again! It's all right, sir. What's the matter, baby? How was Sing Sing? Fine. Paginya, Paul baru saja selesai berbelanja beberapa bahan makanan. Habis itu, ia mendapat sebuah undangan pesta di rumah Holly yang diadakan malam ini. Selanjutnya melakukan sedikit pembicaraan sayang dengan rekan kerja dia. Kini malam pun tiba. Telah banyak tamu yang berdatangan ke rumah Holly. Tak lupa pula Paul yang cukup excited menantikan pesta tersebut. Lihat betapa ramai dan meriah pesta Holly di malam itu. Sebelum akhirnya Yunioshi merasa terganggu lalu menelpon pihak kepolisian. Yes. Miss Golightly! Upstairs. You're kidding. Oh, look at this place, will you?
Saat Paul yang berprofesi sebagai seorang penulis sedang mengerjakan pekerjaannya tersebut, tiba-tiba ia merasa sedikit terkagum dengan alunan musik dan suara merdu yang berasal dari jendela kamar Holly. Namun ketika asik mendengar itu, rekan kerjanya datang memberi sebuah informasi yang mengatakan bahwa di bawah sana ada seorang pria tua yang terus saja mengikuti Paul. Penasaran dengan hal itu, ia pun coba membuktikan sendiri. See? I noticed. Talking about. Darling, please don't. I don't think you should. Dan benar saja, karena orang misterius tadi terus mengikuti Paul kemanapun dia pergi. Hingga pada akhirnya, dengan penuh berani, Paul langsung menanyakan secara langsung tentang siapa sebenarnya orang itu. Setelah berkenalan dan mendengar semua penjelasan, ia pun baru mengetahui bahwa ternyata Holly telah menikah dan memiliki seorang suami. Bahkan beberapa anak juga walaupun hanya sebatas anak sambung. All right. Paul. That's her brother Fred. Huh? Surprise McCracker. Setuju akan permintaan lelaki itu, yang hendak meminta bantuan agar supaya dirinya dipertemukan baik-baik dengan Holly. Paul pun tanpa basa-basi segera melakukan hal terpuji itu. Melihat mereka berdua ketemu kembali setelah sekian lama banget, membuat perasaan Paul terasa campur aduk bagaikan gado-gado, ya guys ya. Beberapa waktu kemudian, Holly meminta tolong kepadanya untuk dibebaskan dari lelaki tua itu, dengan alasan bahwa mereka telah lama bercerai. Fred? They feed you up here, you're so skinny. Just won't accept it. Please, Fred. I'll tell him you're coming. Mereka bertiga lalu jalan bersama menuju ke terminal bus kota. Di situ Holly akhirnya menjelaskan segala keinginan dia di depan sang mantan tersebut, yang dimana ia tak ingin pergi bersama lagi dengan alasan pribadi tertentu. Sehabis mendengar itu, si pria tua kemudian pergi menjauh seorang diri, walaupun tentu berat dan tak mudah. Namun ia harus tetap berbesar hati menerima itu semua, karena itulah keinginan dari Holly. Walk together quietly and I'll try and help you understand. It's only 4 months. So you see, you gotta come back with me. And another time it was a full-grown wildcat with a broken leg. Keesokan harinya, Paul mendapat sebuah kabar gembira, berupa selembar kertas yang menyatakan bahwa buku yang dia tulis sebelumnya berhasil terjual cukup banyak. Habis itu, ia lalu mendatangi kamar Holly guna memberitahu akan hal tersebut. Guna merayakan hari bahagia ini, Paul juga mengajaknya berjalan-jalan kemanapun dia mau. Di waktu yang sama, Holly memiliki ide cemerlang, yaitu ingin melakukan apa saja yang belum pernah mereka berdua lakukan selama hidup. Saving yourself and all of that. You know something? Oh, that's marvelous. Before. Now I've got a wonderful idea. Berawal ke tempat favorit Holly, yang dimana merupakan surganya para wanita, yaitu toko perhiasan emas dan berlian. Di sana mereka melakukan sesuatu yang cukup menggemaskan, hingga membuat pelayan tokonya sedikit tak nyaman. Habis itu menuju ke perpustakaan, kemudian ke toko mainan anak-anak guna mencuri sesuatu di toko tersebut. Lihatlah, betapa konyolnya tingkah mereka berdua ini, ya guys ya. 57, please. Now... Besok paginya, saat baru terbangun, ia menyadari bahwa topeng-topengan yang kemarin mereka curi berdua ketinggalan di kamarnya. Paul lalu bergegas turun ke bawah guna mengembalikan topeng milik Holly. Akan tetapi, sialnya di waktu yang sama rekan kerja dia datang berkunjung. Ia pun memutuskan kembali naik. Di situ Paul juga memberitahu ke rekan kerja dia bahwasanya dirinya menyukai wanita lain,
dan berencana untuk mengakhiri hubungan selama ini. Can't we end this stylishly? Beberapa hari kemudian, tepat di pagi yang cerah ini, Paul hendak menyatakan ke Holly mengenai perasaan dia dari lubuk hati yang paling terdalam sedalam lautan Hindia. Namun ia begitu sulit untuk menemukan keberadaan Holly di hari itu, hingga pada akhirnya mereka bertemu di perpustakaan. Holly lalu menjelaskan bahwa kini dia belajar bahasa Brasil dengan tekun, guna menikahi seorang pria kaya raya asal sana. Mendengar hal tersebut, membuat hati Paul terasa tercabik-cabik. You're crazy. What, do you think you own me? That's exactly what I... Setelah merasa lapang dada dan mulai legowo akan keputusan Holly yang menolak dirinya demi hidup bersama lelaki lain, kini mereka berdua menjalani keseharian sebagai dua orang sahabat sejati aja. Saat sedang sibuk merajut, sembari mendengarkan musik atau apapun itu yang bernuansa Brasil, tak lama kemudian Paul datang berkunjung. Habis berjalan-jalan sebentar, tiba di rumah mereka seketika terkejut akibat tuduhan Yunioshi yang agak lain. Little magazine. You mean? What's going on? Why don't you ask your wife? Alhasil, dikarenakan kejadian tadi, mereka pun segera digiring ke kantor polisi, guna diminta beberapa penjelasan mengenai masalah sebelumnya. Di waktu bersamaan pula, pacar Holly yang berasal dari Brasil itu tiba-tiba membatalkan rencana pernikahan mereka, dengan alasan bahwa keluarga dia sangat malu akibat adanya masalah yang menimpa Holly. Namun walaupun demikian, pada akhirnya Paul berhasil memanfaatkan situasi tersebut demi mendapatkan hati Holly. Pourquoi pas? I'm not hot. You know what's... This ought to be the right kind of place for a tough guy like you. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul Breakfast at Venice. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.